Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa dzurriyyatihi ya al-mursalin والشهداء والصالحين والأولياء المقربين والعلماء العاملين هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة المؤلف الشيخ العلامة محمد نواوي بن عمر جميع أصول وفروع سنده وأزواجه ولأجرنا في العلم بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى رحم شيخنا يا عبد الوهاب يا عبد الفتاح يا نصر الله يا عبد الملك يا هشام يا عبد الكريم يا محمد جميع أصولي وفضيم جميع سنتي ولأجرنا في الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Malam ini ngaji satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bahas orang munafik, orang yang berhati bunglon. Bunglon itu kan kalau dia di pohon yang daunnya hijau, ya kulitnya menyesuaikan hijau. Ini abang belok apa? Itu namanya munafik.
Am hasiba ana to nyono alladzina sapa alladzina wong akeh fi qulubihim kang iku ing dalem atine alladzina maradun utai penyakit apa ainifaqun tegese penyakit munafik. Apakah orang munafik yang hatinya itu ada penyakitnya menyangka Allah yukhrija ingin to orang ngetokake sapa Allah Gusti Allah adghanahum ing pira-pira unek-uneke alladzina. Orang munafik kan selalu menyimpan rahasia ini. Tapi apakah menyangka bahwa rahasia itu tidak bakal terbongkar? Pasti terbongkar. Yang bongkar ya Gusti Allah. Ay ahasibat tegese ana to nyono sapa munafiquna orang-orang munafik annahu ing sak temene Gusti Allah annahu ing sak temene kelakuan ya sak temene kelakuan iku layak lama ora bakal ngerti sapa Allah Gusti Allah asrarhum ing pira-pira rahasiane munafiqun. Am hasibu ana to nyono menyangka sapa munafiqun ana ing sak temene kelakuan iku la yuzhira ora bakal nglahiraken sapa Allah Gusti Allah ahqadahum ing unek-unek itu kedengkiane munafiqun alal mukminina kepada orang-orang mukmin. Allah akan melahirkan kedengkiannya li rasuli kepada utusannya Gusti Allah walil mukminin kepada orang-orang mukmin. Apa dikira tidak akan ditampakkan itu pada sehingga tetap apa umuruhum pira-pira perkara munafikin iku masturatan ditutup. Keliru persangkaan yang begitu itu. Kanjeng Rasul itu tidak akan bisa dibohongin ya. Fa'am mongko utawi lafal am hasibah iku istifhamiyatun bangsa istifham itu kata tanya apakah wal makna temanane ayat am hasibal ladzina fi qulubihim iku anna dzalikal izhar sak temene mengkono-mengkono menampakkan rahasia iku mimas dengan saking perkara layak kang orang meh apa mak iku ya dahulu mlebu apa mak tahta syaki ing dalam ngisore mama bahwa terborongkannya rahasia munafik itu bukan lagi perkara yang diragukan tapi perkara yang pasti hampir-hampir pasti. Walau nasya'u lan lamun ngersakake sapa ingsun Gusti Allah la arainaka mongko yakti meruaken sapa ingsun ka ing sira Kanjeng Nabi hum ing munafiqun fala arafta mongko yakti ngerti sapa sampean hum ing munafiqun bisi mam kelawan tenger-tengere munafiqun. Suatu saat Allah akan membongkar itu rahasianya munafik sehingga Kanjeng Nabi akan tahu segala-galanya, sehingga Nabi itu akan waspada, hati-hati jangan sampai ditelikung dari belakang. Orang politikus itu kadang-kadang begitu, terus kemalahan wis edo-edo yo melok ya, tapi jangan-jangan telikung dari belakang. Ayo walau arutna tegese lamun ngarepake sapa ingsun
la'arrafnaka mongko yakti meruhna sapa ingsun ing sira gum ing munafikin itu siapa saja orangnya takrifan kelawan meruhaken ma'ahu kang iku satane takrif al ma'rifatu tawi ngerti diberitahu sampai tahu benar-benar tahu fata'rifuhum mongko ngerti sira ing munafikin bi alamatihim kelawan tandane munafikin al-qabihati kang elek. Nanti akan diterangkan bahwa sampai-sampai nanti orang munafik itu ono capnya ya, ono capnya munafik. Tapi ini yang diberitahu hanya Nabi ya, tidak di-share kemana-mana tidak. Jadi Allah itu tetap menjaga privasi gitu, sekarang menjaga privasi. Walaqad kunna lan teman-teman ono sapa kita yaitu para sahabat. Iku fi ba'dil ghazawat ing dalam sebagian pira-pira perang. Wa fi'alan iku ing dalam ba'dul ghazawat tis'atun utawi ana wong songo minal munafikin dari orang-orang munafik ikut perang. Ini bahaya sekali. Yasku kang mengajukan yang memadulake terus belum ing tis'atun minal munafikin sapa anasu para menungso. Wah, mereka ini sudah curiga ini orang-orang munafik mau diajukan kepada Nabi. Fanamu mengko turu sapa tis'atun minal munafikin mau diajukan sebelum diajukan sudah ketahuan ya, ini mukjizatnya Kanjeng Nabi. Jadi akhirnya Nabi itu tanpa diajui itu sudah ngerti. Ini jenenge cara Jawa weruh sadurunge winarah. Ini para wali ya. Weruh sadurunge ngerti sebelum diberitahu. Yang memberitahu Gusti Allah, sebelum diberitahu oleh manusia sudah ngerti. Panamu nuli turu sapa 9 orang munafik zata lailatin dalam suatu malam. La wa asbahu lan manjing isuk ya. Manjing isuk sapa 9 munafikin wa ala kulli wahidin lan iku ing atase saben-saben siji minhum saking tis'ah maktubun utawi tertulis ya, utawi tulisan apa yang tertulis hadza munafiqun utawi wong iki ku munafik. Apa ning bathuke apa ning jitoke ngono. Insyaallah. Jadi para ulama aulia itu kan ahli riyadhah ya. Jadi kadang-kadang oleh Allah ya diberikan bocoran semacam itu. Akalnya ono opo terjadi opo itu diberitahu. Dan para pemimpin yang jujur itu biasanya ya begitu rialan juga ya. Bisa juga Allah memberi tahu. Wala ta'rifanna lan yakti bakal ngerti temen sapa sampean gum ning munafikin filahnil qauli ing dalam nadane ucapan gitu loh. Jadi dari nadanya ngomong orang munafik, dari posturnya itu sudah bisa dilihat. Itu kalau ahli apa sih ini? Psikologi. Tapi kan itu taunya dari luar, itu pun menebak saja, enggak tahu betul-betul. Ayo walut demi Allah
demi Allah itu dari mana? Dari lam tadi. Wala itu namanya lam qasam. Wallahi demi Allah, innaka sak temene sampean ya Muhammad wahai kanjeng Nabi Muhammad. Iku la ta'rifanna. Yakti bakal ngerti temen sapa sampean al munafiqina orang-orang munafik. Dari mana taunya? Fi wajhin khafiyyin. In dalam cara yang samar, itu namanya lahan, ya. Lahan itu nada bicaranya itu sudah mengandung apa namanya tanda-tanda yang samar. Minal qoli saking ucapannya. Waya fahamu mongko paham ing kaul sapa Nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi walaya fahamu lan ora paham bu ing kaul sapa ghairun liyane kanjeng Nabi. Walakin lam yudhir, tetapi ini ora nglahirake sapa Nabi bu ing kaul. Nabi tetap menyimpan rahasia, ya. Ila an adzina, sampai ento ngidini sapa Allah taala lahu maring Nabi fi izhari amrihim in dalam ngelahirake perkorone munafikin. Akhirnya dibolehkan, ya. Sudah buka saja, bongkar saja. Karena orang munafik tambah demen, ya. Tambah demen. Pada ayat yang kemarin kita bahas itu kan sangat berbahaya orang munafik. Sebab sampai tahap akhir dari perjuangan ini kanjeng Nabi menang terus, mereka masih memimpikan untuk merebut kekuasaan, ya. Wa fil man'i lan diidini ing dalam menolak minas sholati saking nyolati ala janaizihim ing atase pira-pira janazah munafikin wal qiyamil ngadeg ala kuburihim ing atase kuburane munafikin. Sampai-sampai orang munafik diperlakukan sebagai orang kafir, dilarang Nabi itu nyolati, ya. Dilarang mengiringkan sampai ke pemakaman. Allah dari Gusti Allah iku ya'lamu ngawari sapa Allah amalakum ing pira-pira amalmu kabeh, maksudnya amal wong mukmin maupun yang kafir Allah tahu. Karena tahu fayujazikum monggo bakal bales sapa Allah ing sira kabeh bihasabi tasdikum kelawan miturut tujuanmu kabeh. Tujuanmu ikhlas atau ria atau munafik, kita akan dibalas dewi-dewi. Wa hadza utawi kidawuh wallahu ya'lamu amalakum iku wa'dun janji lil mukminin kepada orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin yang sudah susah payah berjuang diberitahu bahwa Allah itu tahu pasti akan dibalas. Wa bayanun lan jelasake likauni halihim maring anane tingkai mukminin atau perilakunya kaum mukminin iku ala khilafi halil munafikin ing atase sebaliknya perilakunya orang munafik. Gimana ciri-cirinya? Maka monggo ana iku lil munafiki bagi orang munafik apa kaulun ucapan tapi bila amalin kelawan tanpa melakukan. Ya munafik itu kan kepengen diakui sebagai komunitas muslimin. Ini ono bagian apa-apa kepingin oleh, makanya dia itu bunglon, ya. Yang ngomong kami akan ikut perang, tapi gedak terus. Itu ciri-cirinya munafik itu. Idza haddasa
Kalau ngomong itu dusta. Nene mukmin piye? Walil mukmini iku kadhe wong mukmin amalun utawi amal tapi wala yaqulu lan orang ngucapake sapa mukmin bi kelawan amal karena ikhlasnya ya membantu sepenuhnya perjuangan tapi kadhe matur-matur gitu. Wa kana lan ana sapa mukminu orang mukmin iku ya malu beramal as-salihati beramal kang bagus. Wa yatakallamu lan berbicara sapa mukmin fi sayyi'at ing dalam pira-pira keelekan. Mustaghfiran hale nyuwun pangapura. Amale bagus tapi enggak pernah ceritakan kebagusannya. Malah yang disampaikan itu kejelekannya. Wah saya ini sering telat gitu ya, jamaah. Saya sering malas kalau ngaji, padahal ya sajane ya sergap, nutup-nutupi. Itu orang mukmin. Munafik sebaliknya ya. Jadi ngomongnya menceritakan Allah itu karena dia mohon ampun kepada Gusti Allah. Jadi saya ini malas nek sama muga-muga Gusti Allah paring ngapura. Sebaliknya maka nalan ono sopal munafik orang munafik iku yatakan lamu berbicara fisolihat yang dalam pira-pira amal bagus. Wah saya sudah menyumbang ini untuk mensukseskan perangnya kaum muslimin. Tapi wayak malu dan melakukan sapa munafik as-sayyi'a ing perbuatan kang Allah. Tapi wallahu ta'ala iku yasma'u mireng sapa Allah al-aqwala ing pira-pira ucapan al-farihata kang kosong itu omong kosong minal munafiqin dari orang-orang munafik. Wayak namun ngawari sapa Allah al-a'mala ing pira-pira amal as-salihata kang bagus mingkum saking sira kabeh kaum mukminin. Wala yudayyi ulan ora arep menyia-nyiakan sapa Allah. Wala nabluwannakum lan yakti arep nguji temen ingsun ing sira kabeh. Bil amri lan perintah bil jihad kelawan perang. Ini sesudah hijrah ke Madinah, Allah sudah menyampaikan aba-aba. Kami sungguh akan mengujimu itu supaya perang. Bil amri lan perintah bil jihad kelawan perang. Wat takalifilan biro-biro pembebanan asyaqati kang abot. Kalau diuji nanti akan ketara ya, mana yang emas, mana yang loyang dalam peribahasa. Hatta nak lama sehingga mengetahui sapa ingsun Gusti Allah al-mujahidin yang orang-orang yang berjuang minkum saking sira kabeh. Aina hatta nak lama sehingga mengetahui sapa kita al-muqaddimina ya. Al-muqaddimina ing wong kang padha maju ala jihad ing atas perang. Jadi ada aqdama yukdimu itu artinya maju melaksanakan. Kalau qaddama yuqaddimu itu mendahulukan. Kalau qadama yakdum artinya apa? Datang. Jadi harus dititeni ya. Bolak-balik ngaji spesifik paham ya kan. Di sini hatta nak lama al muqaddimin ingkang kang padha maju ala jihad ing atase perang. Allah tahu. Wasabirin lan ngerti ing wong-wong kang sabar ala masyaqil jihadi ing atase pira-pira abote perang. Ay alladzina tegese mengerti ing wong akeh la yuwalluna kang ora padha mungkurake
al-adbara ing pira-pira mburine badan. Sekalipun menghadapi musuh yang berat tapi maju terus pantang mundur. Nah, itu kaum muslimin yang imannya kuat. Allah tahu yang model-model begitu. Tapi ono sing jereh ya, terus kata wong kafir langsung mecitat melayu. Wana berdua lan lahirake atau menampakkan sapa ingsun akhbarakum ing pira beritane sira. Ae wandu sira lan bakal menampakkan sapa ingsun akhbarakum ing pira-pira beritane sira. Bayane min husni amalikum saking bagusnya pira-pira amalmu wa qubhiha masdar ya lan elee amalikum. Wa qara'ana maca sapa Subatu Imam Subah bil af'ali salasati dalam pira-pira fi'il kang telu mana? Satu walana beluan nagum, yang kedua hatta nak lama, yang ketiga wana beluan. Maca bil ya iklawan ya at-tahtiyati kang titik nisor. Nah, berarti hatta ya lama sehingga mengetahui sapa Gusti Allah, pakai ghaib ya, pakainya pakai ghaib, itu fa'ilnya ya Allah. Musnadan halat disandarake lidomirin maring domir rajiin yang kembali inallah kepada Gusti Allah. Hatta ya lama sehingga mengetahui sapa Allah gitu. Wa quri alan diwaca apa wana belu itu bisukunil wawi dengan sukunil waw. Kalau tadi kan wana belua ala takdiri wa nahnu nablu ing atase ngira-ngiraaken lafal wa nahnu utawi ingsun Allah ikut nablu menampakkan sapa ingsun. Innalladzina kafaru satemene orang-orang kang kafir bayani min ahli kitab saking ahli kitab yaitu Yahudi di sini. Quraidzata yaiku Bani Quraidzah wan Nadhira dan Bani Nadir. Amin kufari Quraisyin utawa saking orang kafir Quraisy. Wasadulan pada menghalangi sapa alladzina kafaru ansabilillah saking agamanya Allah. Ai aradu tegese mengu berpaling sapa ladina andina saking agamanya Allah. Selain dirinya mengo terus wasarrafu lan padha ngengokaken sapa ladina annase menungso antaatilah saking taat kepada Allah. Jadi orang-orang Islam yang mau taat kepada Nabi dihalang-halangi, dipalingkan, ojo melo, ojo manut. Wasyaqu lan padha nulayani atau menentang sapa ladina ar-rasul Kanjeng Rasul. Khalafu tegese menentang sapa ladina ing Rasul wa adaulan memusuhi sapa ladina ing Rasul. Mimba dima tabayyana saking sawise oleh jelas lahum kadhe alladzina apa huda petunjuk. Orang Yahudi itu tahu paling awal tentang kebenaran Rasul sebagai utusannya Gusti Allah. Karena di dalam ayat-ayat Taurat sudah disebutkan, di Injil juga sudah. Tapi ketika Rasul betul-betul datang, mereka malah menentang. Karena apa? Hasud ya. Karena dengki. Wahwa utawi al-huda petunjuk iku naktu Muhammadin sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitarati dalam kitab Taurat ya, sebagaimana diungkapkan oleh Ka'bul Ahbar ya, dalam dibak ya. Al-haditsus sani an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala allamani abit Taurah illa
sifran wahidan fayakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Ya, saya diajari ayah saya yang pendeta Yahudi, yaitu kitab Taurat, tapi satu lembar itu tidak diajarkan. Nah, mesti ono rahasianya, terus ditutup, dikancing dan dimasukkan peti. Nah, falamma mata abi fatahtuhu, ketika ayahku mati, aku penasaran, oh isinya, tak buka, faida fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Itu isinya Taurat yang dirahasiakan. Faidafi, ternyata di dalam lembaran yang dimasukkan peti itu nabiyun, ada pernyataan bahwa seorang nabi yakhruju akhir zaman, yang akan muncul di akhir zaman. Maulid itu di Makkah, lahirnya di wa hijratuhu bisa ke Madinah, fasultanu bisyam, kerajaannya itu di Syam. Kerajaan apa itu? Bani Umayyah. Setelah Khulafaur di Madinah, terus Muawiyah bikin kerajaan yang pertama itu. Ngono lho, wis ngerti tapi malah mengingkari. Dasar drengki. Yaitu sifatnya Nabi fitorati, ada dalam kitab Taurat. Wa malan, berupa perkara zahara kang pertelo apa ma ala yading atase ngarsane Kanjeng Nabi, bayane minal mukjizat, saking pira-pira mukjizat sudah tampak semua. Termasuk tanda-tanda kenabiannya itu kan diterangkan juga. Yang tahu itu Salman Al-Farisi, dia kan orang Persia, dulunya Majusi, pernah ikut Nasrani juga, terus dibilangin oleh Pak Kiainya ya, oleh pendetanya yang masih murni, iki wis wayai bakale datang Nabi yang baru, Nabi akhir zaman. Apa tanda-tandanya? Di punggungnya ada cap kenabian, namanya khotamun nubuwah. Jadi kalau di dalam kitab Tarjir itu kan, menjelang Nabi itu Isra Mi'raj dioperasi dulu ya, hatinya dikeluarkan, beano sing kotoran, terus diisi dengan hikmah, iman dan sebagainya. Mari ngono, setelah dijahit kembali gitu ya, Kanjeng Nabi kemudian ditelungkupkan, terus punggungnya dikasih cap kenabian. Itu dari rambut ya. Rambut segitiga, terus di luar segitiga ada segi empat, berarti segitiga diwadahi segi empat. Dalam segitiga ada tulisan apa? Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di dalam luarnya pojokan segi empat ya, yang kanan tulisannya apa? Tawajjah haitsu syi'ta, pergilah kau kemana saja, tidak usah takut. Sebelah kiri fa innaka mansurun, karena sesungguhnya kau itu pasti akan ditolong. Ya wani kan Nabi itu ya, sudah dijamin. Ini tenger-tenger yang ada itu semuanya sudah ketahuan. Yang tahu itu namanya sahabat Salman Al-Farisi, nginceng terus ya. Jadi sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah, Salman sudah sampai di Madinah sesuai dengan petunjuk gurunya. Dia jadi budak ya, karena dia nunut unta ya, nunut unta ya kapan bayar. Akhirnya oleh yang punya unta itu dijadikan budak, sampai di mana dijual sebagai budak.
kepada orang Yahudi. Gawene apa? Menek wit kurma. Nah, ketika Nabi datang disambut oleh warga Madinah, tola al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'illah. Salman lagi menek wit kurma. Oh, pokok rame-rame. Oh, jangan-jangan ini Nabi yang baru itu datang. Aku sudah punya tenger-tengernya, akan saya buktikan. Di antaranya apa? Nabi itu tidak menerima sedekah. Jadi kalau mengaturi apa-apa kok mengatakan ini sedekah, Nabi tentu menerima tapi enggak kerso, ya. Tapi kalau itu atas nama hadiah, hadiah itu kan ngaturi kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, ya. Ini sedekah kepada yang lebih tinggi. Kalau hadiah beliau kerso ngincipi, masuk ngincipi tak. Yang ketiga tadi ada cap karena dia sebagai budak bagian ngunduh. Nah, beliau pertama itu mengumpulkan kurma-kurma yang afkiran itu, ya. Nah, ini nanti untuk apa? Sedekah. Gitu. Mari kita juga milih kurma sing apik nanti untuk apa? Hadiah gitu. Bagaimana betul Nabi datang, Salman apa? Sowan. Pertama nggawa oleh-oleh berupa apa? Kurma yang elek-elek. Niki sedekahan kanjeng. Dititeni terus. Ibane ya digawa mburi tapi enggak didupna nggone santri. Oh, sudah satu konangan apa? Tanda-tandanya kenabian. Lain hari sowan lagi bawa kurma sing empuk-empuk itu. Niki hadiah kanjeng. Oh, mantun nuwun. Kok diincipi. Sudah berapa? Tinggal satu lagi apa? Cap ke Nabi. Sowan lagi mbek incong. Nabi tahu, oh ini nginceng lho. Nabi buka apa? Baju. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Langsung masuk. Makanya Salman itu yang merancang apa? Menggali apa? Parit pada waktu perang Khandaq. Khandaq itu kan Yahudi sekongkol sama orang kafir Mekah mencari orang-orang kafir di pinggir-pinggir padang pasir itu. Sing hati ini keras kepala, akhirnya digabungkan. Makanya namanya perang apa? Ahzab. Ahzab itu apa? Ya gabungan dari pasukan-pasukan kafir. Artinya itu betul-betul dimobilisasi tentara kafir sebanyak-banyaknya, kepingin dan menghabisi kanjeng Nabi. Tapi malah akhirnya kejeli, mereka lari terbirit-birit karena Madinah sudah digali apa? Parit, sehingga mereka tidak bisa menyerang masuk ke Madinah. Kanjeng Nabi dan umat Islam bertahan. Mereka juga bertahan mau menyerang tapi nggak bisa masuk. Akhirnya ya betah-betahan, ya. Sing paling betah apa? Kanjeng Nabi. Jadi pada malam yang kesekian, ya, sudah capek, sudah resah, tiba-tiba datang, ya, angin kencang, angin puting beliung. Nah, pasukan Azab itu kan dalam rangka mengepung itu mereka bikin tenda-tenda, ya. Akhirnya tendanya itu terbang oleh angin itu. Kendil-kendilnya pakai masak itu jungkir balik, terus cincing-cincing itu barang apa? Kontak. Itu akibat daripada pengkhianatan orang Yahudi dan orang munafik. Kecik ketitik orang
malan yaiku perkara nazala kang wis temurun apa ma ane ngatasi Kanjeng Nabi bayane minan ayat saking pira-pira ayat di bawah. Innal ladzina kafaru, khobarnya belum ada ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi agama Islam, memusuhi Kanjeng Nabi sesudah jelas-jelas petunjuknya, iku la yadurru ya. Iku la yadurru ora bakal bahaya no sapa alladzina kafaru Allah yang Gusti Allah sesuatu pun mereka dari macam-macam mereka tidak akan membahayakan Nabi dan para sahabat, tidak bisa mengalahkan. Terbukti di dalam perang Ahzab, disebut juga perang Khandaq. Khandaq karena pakai strategi gali parit, Ahzab karena mereka itu bergabung atau namanya sekutu kalau kita ya. Itu yang ditiru oleh Amerika sama Inggris sama Belanda itu kan bergabung mau menyerang kembali Surabaya, dilawan pakai bambu runcing itu. Jadi ada hal-hal yang serupa dalam sejarah Islam. Aitan nazar kesemu husul disebut Allah an ayyatadar saking yanto tompo bahaya sapa Allah bi kufri kafirin kelawan kafir wong kafir wa fiski fasikin dan fasik wong fasik ya. Wong kafir wong fasik itu bagi Allah tidak merugikan apa-apa, mereka sendiri yang merugi. Wasayuh bitu lan bakal ngelebur sapa Allah amalan ing pira-pira amale alladzina kafaru ay makaidahum tegese pira-pira rekodayane alladzina kafaru fil qital ing dalam perang, terutama perang Ahzab atau perang Khandaq. Wa fi ibtali dinillah lan rekadae dalam menggagalkan agamane Gusti Allah. Karena itu fayakuna muga ono apa nasru kemenangan iku lil mukminin kadhe orang-orang mukmin. Semoga ya Allah. Di sini saja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.